Di atas apa di sini? Terserah. Sini aja ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yawmil amma ba'du. Jamaah salat tarawih Isya dan salat Witir Masjid Nurul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam melaksanakan kewajiban yaitu sholat Isya berjamaah serta sholat tarawih diiringi dengan sholat sunnah yaitu sholat tarawih 11 apa 23 Ustaz? 23 alhamdulillah 23 karena banyak juga sebagian masjid musola yang melaksanakan 11 rakaat. Alhamdulillah masjid sini masih mempertahankan tradisi-tradisi yaitu sholat berjamaah tarawih sebanyak 23 rakaat dan disusul dengan sholat witir 3 rakaat. Dan kita sudah memasuki waktu Ramadan malam ke-10. Berarti ini kita sudah melalui sepertiga daripada bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan mengharapkan ganjaran, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini banyak benar. Berarti keistimewaan daripada bulan Ramadan, jika Bapak Ibu sekalian berpuasa, tapi harus ada syaratnya. Harus ada syaratnya ketika dosa para Bapak Ibu ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu sampai saat ini. Syaratnya apa? Yang pertama imanan, harus dalam keadaan iman. Iman apa? Ya berarti yakin bahwasanya puasa itu adalah perintah Allah yang memang harus dijalankan. Dan Bapak Ibu alhamdulillah sudah menjalankannya sebanyak kurang lebih 9 hari. Sudah 9 hari kita lalui puasa bulan Ramadan dengan iman, percaya bahwasanya itu adalah perintah Allah. Tanpa mengeluh, tanpa adanya riya, tanpa adanya sombong, tanpa ikut-ikutan puasa. Saya puasa biar nanti tidak disangka menyimpang dari orang-orang. Alhamdulillah jamaah di sini tidak seperti itu. Yang kedua syaratnya apa? Syaratnya adalah wahtisaban, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan ganjaran, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya harus itu kita mengharapkan pahala kepada Allah. Sebab kalau bukan mengharapkan pahala kepada Allah, kita mengharapkan pahala pada siapa lagi? Karena hanya Allah lah Tuhan kita. Yang terakhir adalah syarat agar dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melakukan dosa-dosa besar, zina, memakan harta anak yatim, membunuh, berjudi dan lain sebagainya. Kesaksian palsu, ada yang bersaksi palsu di pengadilan, itu merupakan salah satu daripada dosa besar. Itu tidak diampuni. Itu nanti ada treatment khusus, ada cara-cara khusus agar diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang membunuh tadi, makanya di jalan-jalan ada tulisan tawuran, gimana itu? Dilarang tawuran, kalau tawuran nanti akan lebaran di polsek. Nah itu karena sudah ada kejadian kemarin di Jakarta Timur, sudah menelan korban 7 orang tawuran. Itu akibat apa? Karena dia itu sering kumpul-kumpul nih, biasanya apalagi adik-adik ya, bulan puasa karena sekolahnya libur,
kumpul-kumpul, besok kita bangunin sahur bareng-bareng. Adik-adik nggak usah perlu bangunkan sahur bapak-bapak. Tugasnya adik-adik sekalian adalah belajar dan belajar. Kenapa? Karena masa-masa daripada usia segitu adalah untuk belajar. Biarkan masalah sahur itu nanti diurus oleh orang-orang tua. Apalagi zaman sekarang itu sudah canggih, gak usah pakai alarm. Alarmnya sudah ada, HP. Gak usah dibangunin bapak-bapak itu sudah ada yang bangunin. Sudah dibangunin sama istrinya, ya Pak. Alhamdulillah dibangunin sama istrinya. Dan juga adik-adik gak perlu gerombolan kumpul-kumpul, kemudian nanti jalan-jalan bareng ke sana, sehingga nanti dikhawatirkan malah akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, kerusakan yang lebih besar. Apa kerusakannya? Yaitu kerusakannya adalah tawuran. Kalau sudah tawuran, nanti bawa pisau, bawa benda tajam, sehingga nanti bisa menghilangkan nyawa seseorang. Kalau menghilangkan nyawa seseorang, hukumannya bukan di akhirat saja, tapi hukumannya di dunia juga. Di dunia nanti adik-adik juga mendapatkan di penjara. Kalau dalam hukum Islam, kalau membunuh seseorang, maka hukumannya adalah dia dibunuh juga, dipenggal. Barang siapa yang menghidupkan, menjaga kehidupan orang atau manusia, maka seakan-akan dia akan menjaga kehidupan manusia seluruh dunia. Barang siapa yang membunuh satu orang, sama saja ia membunuh seluruh manusia. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa mengevaluasi diri agar lebih bisa meningkatkan ketakwaan kita, bisa meningkatkan ibadah kita yang sebelumnya sudah membaca Al-Quran sudah sampai 9 juz, ditambah lagi yang belum membaca Al-Quran sama sekali. Yuk bareng-bareng kita baca Quran bersama-sama, karena kapan lagi mumpung di bulan Ramadan kita itu bisa membaca Al-Quran. Belum tentu di bulan-bulan biasa Bapak Ibu bisa membaca Al-Quran sampai khatam. Belum tentu 1 juz, 2 juz, 3 juz sempat, belum tentu. Karena bulan Ramadan ini istimewa, dilaksanakan bersama-sama, puasanya juga sama-sama, berbukanya bersama-sama, sholat tarawihnya sama-sama, sehingga bisa memudahkan kita dalam beribadah. Beda dengan bulan-bulan selain Ramadan. Bapak Ibu mau puasa males karena nggak ada temennya. Mau sholat tarawih juga nggak ada momennya. Mau sholat sunnah yang lain sebanyak 20 ini susah, mau sendirian kira-kira sanggup nggak? Kayaknya banyak yang nggak sanggup. Makanya yuk, mumpung bulan Ramadan ini masih 10 malam ke 10, masih ada 20 hari lagi ke depan untuk kita mengevaluasi diri sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, agar kita membersihkan diri, selain membersihkan diri, juga kita membersihkan harta kita. Membersihkan harta bisa dengan berzakat fitrah, bisa juga dengan zakat mal. Ada zakat profesi dan zakat yang lainnya banyak sekali. Kalau zakat fitrah, ini rumusnya nih ya. Rumusnya, seseorang yang wajib membayar zakat fitrah adalah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan dan orang yang menemui dengan bulan Syawal. Jadi syaratnya itu, syaratnya 2. Seseorang wajib zakat fitrah jika menemui bulan Ramadan atau menjumpai bulan Ramadan, dan yang kedua menjumpai bulan Syawal. Kalau hanya menjumpai satu saja, bulan Ramadan saja, atau menjumpai bulan Syawal saja, maka dia tidak zakat fitrah, tidak wajib zakat fitrah. Contoh, seseorang yang wafat di bulan Ramadan tanggal 15 Ramadan, maka dia tidak wajib melaksanakan zakat fitrah. Kenapa? Karena dia hanya menjumpai bulan Ramadan saja, tidak menjumpai bulan Syawal. Atau seseorang yang lahir di malam takbiran, jam 7 malam, jam 8 atau jam 12 saat malam takbiran, atau setelah maghrib dia lahiran, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan zakat fitrah. Kenapa? Karena dia hanya menjumpai bulan Syawal saja. Maka yang wajib zakat fitrah adalah orang yang menjumpai bulan Ramadan dan juga menjumpai bulan Syawal.
Kemudian selanjutnya untuk zakat mal, agar harta kita bersih dari perbuatan-perbuatan yang haram, agar anak-anak kita nanti ke depannya menjadi anak-anak yang bertakwa, yuk kita sama-sama zakat mal. Kalau zakat mal di dalam kitab fikih itu sebanyak 1 haul. Jadi ada syaratnya. Syaratnya yang pertama adalah 1 haul. 1 haul itu 1 putaran sebanyak setahun. Yang kedua 1 nisab. Kalau Bapak Ibu punya uang harta sebanyak 85 gram emas, mungkin kalau dikurskan dalam rupiah kurang lebih 80 juta, 85 juta. 85 juta ini selama setahun itu nganggur. 85 juta ini tidak dibelanjakan apa-apa, maka terkena wajib zakat mal. Nah, nanti zakat malnya berapa? Sebanyak 2,5%. Nanti dibayarkan zakatnya agar harta kita yang terdapat haram-haramnya sedikit-sedikit, karena nggak mungkin harta kita itu 100% itu halal. Ada yang haram-haram sedikit, kemudian bisa menjadi disucikan kembali, dan ketika dimakan kepada anak cucu kita, menjadikan anak cucu kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini ceramah singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita dari awal Ramadan hingga saat ini, dan Allah tingkatkan kembali ibadah kita hingga akhir Ramadan menjumpai bulan Syawal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.